Bayangkan seorang pemuda yang duduk tenang di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya baru belasan tahun, tapi pikirannya tajam, hatinya lembut, dan semangatnya yang sangat luar biasa. Namanya disebut-sebut dalam lingkaran ilmu, bahkan para sahabat senior pun menaruh hormat kepadanya. Dia bukan sahabat biasa. Dia adalah anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Abdullah bin Abbas, sang habrul ummah atau lautan ilmu umat ini. Bagaimana mungkin seorang yang begitu muda bisa menjadi ahli tafsir, penafsir wahyu, rujukan para sahabat, dan murid kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita menyelami kisah penuh inspirasi ini. Tapi sebelumnya, saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun 619 Masehi. Ia adalah putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith yang masih bersaudara dengan Maimunah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Ibnu Abbas tumbuh di tengah keluarga yang dekat dengan wahyu. Ia menyaksikan bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah. Bahkan ketika masih kecil, ia suka diam-diam mengintip dan mendengarkan apa yang dibicarakan Nabi dan para sahabatnya. Suatu hari, ia menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Rasulullah pun memuji perhatiannya dan langsung mendoakan, "Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran." Doa itu bukan sekedar kalimat, tapi menjadi cahaya yang membimbing seluruh hidup Ibnu Abbas. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdullah bin Abbas baru berusia sekitar 13 atau 15 tahun. Tapi semangat menuntut ilmunya seperti lautan yang tak pernah surut. Ia tak pernah merasa cukup dengan apa yang ia ketahui. Ia berkata, "Saya pernah mendengar ada seseorang sahabat Nabi yang memiliki hadis yang belum pernah saya dengar. Maka saya mendatanginya, duduk di depan rumahnya sampai ia keluar. Kadang-kadang saya tertidur di depan pintunya karena menunggunya terlalu lama." Orang-orang pun bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta dia datang padamu? Bukankah engkau dari Bani Hashim?" Ibnu Abbas menjawab, "Ilmu itu harus didatangi, bukan menunggu datang padamu." Ia berguru kepada lebih dari 300 sahabat, termasuk Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abu Dzar, dan lain sebagainya. Kecerdasan Ibnu Abbas sangat menonjol. Umar bin Khattab sering membawanya dalam majlis syura. Bahkan ketika ada sahabat senior di sana, sebagiannya bertanya, "Mengapa engkau membawa pemuda ini di tengah kami?" Umar menguji mereka, "Apa tafsir dari surah An-Nasr?" Sebagiannya menjawab, "Itu tanda kemenangan." Ibnu Abbas berkata, "Itu isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat dengan ajalnya." Umar pun tersenyum dan berkata, "Itulah yang aku pahami." Ia bukan hanya diam tapi juga bijak. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas diangkat menjadi gubernur Basrah dan duta ulama. Ketika kelompok Khawarij memberontak, Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdialog. Dengan kecerdasan dan akhlaknya, lebih dari 2.000 orang Khawarij kembali ke pangkuan kebenaran. Ibnu Abbas dikenal sebagai turjumanul Quran atau penafsir Al-Quran terbaik di kalangan sahabat. Ia menghafal lebih dari 1.600 hadis
dan tahu asbabun nuzul atau sebab turunnya dari banyak ayat Al-Quran. Metode tafsirnya sangat luar biasa. Ia tidak hanya mengutip ayat, tapi mengaitkan dengan sejarah, konteks sosial, dan makna linguistik. Ia sangat teliti, tapi juga penuh dengan hikmah. Para tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Tawus, dan Atha bin Abi Rabbah belajar darinya. Mereka menjadikan Ibnu Abbas sebagai pilar utama ilmu tafsir dan hadis. Meski punya ilmu dan posisi, Ibnu Abbas dikenal sangat rendah hati. Ia tak silau oleh dunia. Pernah suatu hari ia menangis membaca surat At-Takasur karena membayangkan manusia sibuk berlomba dengan harta tapi lupa dengan akhirat. Dalam sebuah nasihat ia berkata, barang siapa yang diberikan harta dan ilmu, lalu ia memilih harta, maka ia kehilangan dua kemuliaan dan hanya menyisakan kehinaan. Ia menjadikan akhirat sebagai tujuan, bukan pujian atau kedudukan dunia. Ibnu Abbas menghabiskan akhir hidupnya di Thaif. Ketika wafat pada tahun 68 Hijriah, Abdullah bin Umar menyebut, hari ini lautan ilmu umat ini telah surut. Jenazahnya diiringi oleh ribuan orang. Saat dikuburkan, burung-burung berterbangan di langit, dan langit tanpa kelabu, seakan bumi turut kehilangan cahaya karena wafatnya ahli tafsir dan ahli hikmah terbesar. Sahabatku, Abdullah bin Abbas tidak terkenal karena kekayaan, bukan pula karena jabatan atau pengaruh, tapi karena kehausan akan ilmu dan kedekatannya dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah contoh bahwa usia muda bukan alasan untuk malas belajar. Ia membuktikan bahwa siapapun jika bersungguh-sungguh bisa menjadi pelita umat. Di zaman ini, saat kita mudah tergoda dengan dunia, kisah Ibnu Abbas adalah oase. Mari jadikan semangat dan akhlaknya sebagai teladan. Jangan tunggu tua untuk menuntut ilmu. Jangan tunggu lapang untuk beramal. Mungkin kita tidak bisa sehebat Ibnu Abbas, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai ilmu seperti dia. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersamanya di taman surga bersama Rasulullah SAW. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.